Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dalam kisah bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Itu telah terjadi tulah-tulah mulai dari pertama, kedua, dan seterusnya, dan Firaun masih tetap mengeraskan hati. Dan akhirnya tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Tetapi bagi bangsa Israel tidak ada kematian itu. Sebelum terjadinya tulah yang ke-10 ada perintah Tuhan supaya umat itu melakukan Paskah, dan ada darah yang harus mereka oleskan di ambang pintu. Mari kita membaca Keluaran pasal 12 mulai dari ayat pertama. Saya akan membaca yang ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian: Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlahnya. Anak domba itu kamu pola perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai yang 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tanggal bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya.
Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai pada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, sebelum Tuhan menurunkan tulah kematian anak-anak sulung di Mesir, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk melakukan ibadah, ya, ibadah Paskah, melakukan Paskah, dan dijelaskan bahwa ini harus terus dilakukan terus menerus, ya. Makan roti yang tak beragi, ya, bukan hanya hari itu mereka akan lakukan, tapi ini menjadi peringatan sampai selama-lamanya, ya. Di ayat 21 berkata begini, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, kamu harus memegang ini sampai sebagai ketetapan untuk selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini, ibadah Paskah itu. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat nanti tulah itu, ya, di mana anak-anak sulung akan mengalami kematian, tetapi ketika Tuhan melihat ada darah di ambang pintu, di kedua tiang pintu, maka pemusnah dikatakan tidak akan masuk, tidak akan ada kematian di rumah itu. Ya, darah ini sangat penting, darah domba. Ya, dikatakan
ada korban Paskah bagi Tuhan. Bagi bangsa Mesir nanti akan terjadi kematian untuk anak-anak sulung, termasuk anak sulung daripada Firaun. Dan ada satu kesedihan yang luar biasa, ada ratap tangis yang luar biasa. Dan pada akhirnya mereka memaksa nanti orang Israel supaya segera keluar karena kengerian terjadi. Tetapi bagi bangsa Israel tidak ada kematian itu, ya. Rumah mereka luput dari kematian. Karena apa? Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada anak domba Paskah, ya, sembelilah anak domba Paskah. Nah, kalau satu keluarga mereka tidak mampu membeli domba atau tidak punya domba, bisa kumpul, ya, tetangga-tetangga kumpul kemudian mereka beli. Nah, kemudian mereka akan sembeli, tetapi darahnya ya mereka ambil dalam ya, seperti cawan, ya, pasu dikatakan tempat kayak seperti orang cuci tangan itu, ya. Ditampungnya darah itu kemudian diambil diolesi di ambang pintu atas dan juga kedua tiang pintu. Nah, darah inilah, ya, darah anak domba inilah yang meluputkan umat Israel dari kematian. Nah, dikatakan bahwa Tuhan melihat darah itu, ya. Ketika Tuhan melihat darah itu, dan mereka tidak boleh keluar. Jadi mereka ada dalam rumah, mereka dalam perlindungan Tuhan, dan selagi mereka taat melakukan bahwa darah itu disapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka rumah itu luput daripada kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya darah ini. Kalau kita mengacu kepada kematian Yesus, disebut darah anak domba, darah anak domba Paskah. Nah, jadi ketika mereka keluar daripada perbudakan di Mesir, ada korban, ya, ada anak domba Paskah, ada darah yang dioleskan di sana. Dan ini mengingatkan kita akan kematian Yesus Kristus, dan darahnya lah yang menyelamatkan kita, ya. Jadi waktu Tuhan melihat kita sebagai orang yang berdosa, tadinya orang berdosa, dan ketika Yesus mati di kayu salib dan darahnya telah tercurah untuk membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Nah, kemudian Allah Bapa melihat kita, ketika Bapa melihat kita, Dia melihat ada darah putranya yang tunggal itu di dalam kita. Jadi Dia melihat darah itu. Akhirnya kita mengalami keselamatan, akhirnya kita luput dari kematian karena Bapa melihat darah putranya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama, ya, waktu Musa memimpin bangsa itu akan keluar dari Mesir, mereka harus melakukan ibadah Paskah, ya, memakan roti yang tak beragi, dan semua tidak boleh ada ragi, ya, karena ragi itu menunjukkan akan adanya dosa itu, ya. Jadi harus bersih, jangan ada dosa masuk, ya, dalam hidup mereka. Bahkan selama 7 hari mereka beribadah, ya, mempersiapkan diri di mana mereka akan keluar dari Mesir dan akan terburu-buru, tidak boleh berleha-leha, harus cepat. Di ayat 11 dikatakan tadi, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan sampaikan kepada Musa supaya Musa, ya, memberitahukan kepada umat Israel untuk melakukan Paskah bagi Tuhan, melakukan Paskah, ya. Mereka harus makan roti yang tak beragi dan kemudian membakar,
ya nanti anak domba, dan itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, ya domba atau kambing. Jadi korban yang sempurna yang tak bercacat celah, anak domba. Nah itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, ya yang dikorbankan, atau di mana Yesus rela mengorbankan dirinya ya untuk meluputkan manusia itu dari kematian oleh karena dosa. Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir menunjukkan atau menjadi tipologi di mana orang-orang berdosa diselamatkan oleh darah Yesus. Sebagaimana umat Israel diselamatkan oleh karena darah domba Paskah itu tadi. Darah anak domba atau domba yang 1 tahun yang tak bercacat celah, ya yang baik, dan darahnya disapukan ke ambang pintu rumah, ambang atas dan kedua tiang rumah. Tuhan melihat darah itu, dan ketika mereka taat, ada darah itu di depan rumah mereka, maka mereka luput dari kematian. Tetapi bangsa Mesir, mereka tidak melakukan hal itu, karena firman ini untuk bangsa Israel. Nah, orang Mesir hendak menganiaya, menghancurkan, membunuh, menghabisi orang Israel. Dan tulah terakhir ini adalah kematian itu sendiri. Ya, binatang mati, ya, semua anak sulung ya. Manusia. Jadi betapa mengerikan saat itu ya. Boleh kata tiap rumah, karena ada anak sulung ya, tiap rumah menangis karena anak sulungnya mati. Ini satu ratapan yang luar biasa. Tapi itu terjadi karena kekerasan hati daripada Firaun dan bangsa itu sendiri ya. Maka bangsa Mesir atau di Mesir ya seringkali dilambangkan itu keadaan umat manusia yang berdosa, ya dilambangkan dengan dosa. Dilambangkan ya, bukan berarti Mesir itu adalah dosa, bukan. Tetapi seringkali dilambangkan, dan keluarnya bangsa Israel dan Mesir ya dilambangkan dengan keluarnya ya orang-orang yang berdosa yang memperoleh keselamatan, dan untuk itu ada darah. Ya, untuk itu ada darah yang harus tercurah. Dan darah Yesuslah yang tercurah untuk membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Nah, Paskah harus diperingati terus-menerus, turun-temurun. Ini Tuhan peringatkan kepada mereka. Dan Paskah yang seperti inilah yang akan dilakukan oleh Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Hendak merayakan Paskah, peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, peringatan di mana mereka pada malam itu luput dari kematian karena ada darah, ya darah anak domba, ya yang mereka sapukan di ambang pintu rumah mereka, di dua tiang pintu rumah mereka. Mereka selamat, luput dari kematian, mereka keluar dari perbudakan, mereka keluar dari Mesir pada malam itu. Dan ini harus diperingati terus-menerus, memakan roti yang tak beragi. Ya, nah waktu Yesus dan murid-murid mau merayakan Paskah, maka Paskah yang dimaksud di situ adalah yang dalam Keluaran pasal 12 ini. Nah, tetapi Paskah yang kita peringati bukan lagi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, bukan. Tetapi Paskah yang kita peringati adalah ya Paskah, yaitu di mana Yesus ya bangkit dari antara orang mati. Yesus pada hari Jumat itu mati di kayu salib, ya darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa dan kesalahan manusia, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, waktu Yesus mati disalibkan pada hari Jumat, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ada kemenangan di sana, dan itulah Paskah, kemenangan harus kita rayakan. Ya, jadi perayaan Paskah yang kita rayakan saat ini adalah kemenangan Yesus Kristus. Setelah dia mati di kayu salib itu, darahnya tercurah, dan darahnya itulah yang melayakkan kita di hadapan Bapa.
darahnya itulah yang menguduskan kita, darahnya itulah yang menyelamatkan kita. Jadi perayaan Paskah harus terus kita peringati, yaitu kemenangan di mana Yesus telah mati untuk kita. Nah, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ya mereka merayakan Paskah, makan roti yang tak beragi, dan ada anak domba yang harus mereka korbankan, ada darah yang mereka harus sapukan di ambang pintu rumah mereka. Dan ketika Tuhan melihat darah itu, maka mereka luput dari kematian. Tak seorang pun, ya, diceritakan bahwa bangsa Israel mengalami kematian, berarti ada ketaatan di sana. Kalau kita taat melakukan firman Allah, sebagaimana umat taat mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa, ya, maka kita pun akan luput dari kematian. Kita luput dari kematian apabila kita datang kepada salib itu, apabila kita datang kepada Yesus, ya, di mana darahnya sudah membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Unsur yang terpenting di sini kita lihat bagaimana bangsa ini, yaitu bangsa Israel, luput dari kematian adalah ada darah anak domba atau darah domba Paskah itu. Ya, kita bersyukur kita mengalami keselamatan oleh karena darah Yesus. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan jangan pernah ragu-ragu untuk terus setia datang kepada Tuhan, mengikut Kristus, setia sampai mati, dan bahkan kita terus terlibat dalam pelayanan. Kita mau beritakan kabar baik ini, kabar sukacita ini, hanya dengan darah Yesuslah kita luput dari kematian oleh karena dosa-dosa kita. Hanya darah Yesuslah yang membasuh segala dosa dan kesalahan umat manusia, yaitu yang datang kepada Yesus. Mari kita buka hati, datang kepada Yesus, menyembah Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.